Nia, kamu kenapa? Aku cuma ikut ngerasain kesedihan keluarga Cak Karinata aja sih, Yas. Walaupun aku baru kerja sama Pak Baskara, tapi aku yakin dia orang yang sangat baik. Bahkan dia udah kayak ayah buat aku. Aku kangen kalau kita bisa sama-sama. Kenapa Papa pergi, Pak? Kenapa Papa harus pergi ninggalin Mama? Ninggalin anak-anak. Memang kita dari dulu emang gak pernah akur dan gak pernah sejalan. Tapi kita selalu memutuskan untuk selalu bersama, Pak. Kenapa sekarang Papa meninggalkan Mama? Gak mungkin Mama bisa hidup tanpa Papa. Pak, maafkan Rangga, Pak. Maafkan Rangga. Bahkan di saat-saat terakhir Papa, Rangga masih belum bisa membuat Papa bangga. Rangga hanya bisa membuat Papa malu. Hanya bisa membuat Papa marah sama Rangga. Rangga benar-benar menyesal, Pak. Maafkan Rangga, Pak. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggal Pak Baskara. Gue tahu ini berat buat kita, Mas. Udah banyak kebaikan yang Papa berikan ke kita. Gue yakin, Mas. Papa pasti bangga sama kita. Sekarang kita cuma perlu ikhlas dengan kepergian Papa. Saya juga yakin Pak Baskara pasti bangga punya anak hebat seperti kalian. Kasih Yasmin. Oke, Dani. Makasih ya laporannya. Baik, Pak. Ada yang perlu saya kerjakan lagi? Enggak sih. Kamu udah makan siang? Ini saya baru mau makan siang, Pak. Ya udah, bareng saya aja makan siang. Nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi mau makan siang juga. Dania, saya mau nanya sama kamu. Kamu ini kan selama ini profesinya kan jadi detektif tuh. Saya suka bayangin
pasti kan kamu ngadepin banyak hal-hal atau situasi yang bahaya ya. Apa orang tua kamu nggak khawatir sama kerjaan kamu? Enggak. Terus kamu tinggal masih sama orang tua kamu? Enggak juga, Pak. Oh, maksudnya kamu tinggal terpisah sama orang tua gitu? Oh, bukan. Memang dari saya kecil, saya ditaruh sama ibu saya di panti asuhan. Dan sampai sekarang juga saya nggak tahu ayah saya siapa. Maaf dan ya, pertanyaan saya kok jadi sensitif ya buat kamu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya hargai rasa penasaran Bapak. Saya juga di sini hanya menjawab dengan jujur kok. Oke, tapi apa kamu udah pernah ketemu perempuan yang udah ngelahirin kamu? Belum, Pak. Sampai detik ini pun saya masih ikhtiar supaya saya bisa tahu keberadaan ibu kandung saya. Ya, saya prihatin dengan keadaan kamu. Nggak apa-apa, Pak. Ini udah jadi hal yang biasa kok buat saya. Saya sudah bisa melewati semua fase itu juga. Saya nggak pengen hidup dengan meratapi nasib. Lagian, Pak, kalau dipikir-pikir, di luar sana juga banyak banget anak yang nasibnya sama seperti saya. Bahkan, mungkin banyak yang lebih parah dari saya. Luar biasa dan ya. Saya salut sih ngelihat kedewasaan dan kemandirian kamu. Saya jadi kebayang kalau misalnya Alisa bisa kayak kamu. Ya, andai aja kalau kamu yang jadi anak perempuan saya. Pasti saya akan, ya, saya bangga banget sih. Gimana kalau misalnya benar Pak Baskara adalah ayahku? Aku janji bakal menyelidiki lebih dalam soal kematian Pak Baskara, karena aku masih merasa janggal dengan kematian Pak Bas. Nia, kamu kenapa? Aku cuma ikut ngerasain kesedihan keluarga Cak Karinata aja sih, Yas. Walaupun aku baru kerja sama Pak Baskara, tapi aku yakin dia orang yang sangat baik. Bahkan dia udah kayak ayah buat aku. Dan dia bilang Pak Baskara orang yang sangat baik. Permisi Bu Ajeng, maaf mengganggu Bu. Iya. Saya cuma mau menanyakan bagaimana dengan kepulangan jenazah Pak Baskara. Ya, kamu atur aja. Baik Bu, permisi Bu. Permisi. Mas, Oh iya Mbak, saya ikut ngurus juga ya. Saya juga ikut. baik Mbak, mari Mbak.